Halo teman-teman hebat, pernah nggak kamu merasa emosi kamu meledak dan setelah itu kamu menyesalinya? Atau justru kamu menahan emosi begitu lama sampai akhirnya meluap pada orang yang tidak salah apa-apa? Hari ini kita akan membahas sebuah keterampilan yang sangat penting tapi sering diremehkan. Mengendalikan emosi. Yap, bukan menekan, tapi mengelola dengan bijaksana. Simak sampai habis. Karena di akhir nanti ada kisah inspiratif dari dunia olahraga yang akan membuka mata kamu tentang kekuatan emosi yang terkendali. Seneca, filsuf stoik, mengatakan bahwa marah adalah kegilaan sesaat. Jika kamu tidak dapat mengendalikannya selama 5 menit, kamu bisa kehilangan kendali selama seumur hidup. Emosi adalah bagian alami dari kehidupan kita sebagai manusia. Jijik saat melihat cacing, marah saat dibentak, atau bahagia saat duduk bersama orang tercinta. Semua itu adalah bentuk emosi yang mengalir dalam diri kita. Tapi, apakah emosi itu bebas kita tumpahkan ke siapapun, kapanpun, sesuka hati? Tentu tidak. Emosi bisa mempererat hubungan, tapi juga bisa merusaknya dalam sekejap. Dan dari semua emosi, marah seringkali jadi yang paling berbahaya. Kenapa? Karena marah sering membuat kita mengambil keputusan gegabah. Tanpa sadar, kita bisa melukai orang lain, bahkan orang yang kita sayangi, hanya karena tidak bisa mengatur ledakan emosi sesaat. Tapi tenang, mengendalikan emosi itu bisa dilatih. Cara mengendalikan emosi marah 1. Mengenali sumber rasa marah. Pernah nggak kamu kesal karena omonganmu terus dipotong saat bicara? Kamu jadi merasa nggak dihargai, dan marah pun datang. Tapi seringkali, kita sendiri nggak sadar kenapa kita marah. Langkah pertama adalah mengenali perasaan itu. Kalau sesak di dada muncul, ambil jeda, atur napas. Tinggalkan sejenak situasi yang memancing emosi. Lalu, kilas balik. Apakah kamu marah karena mereka? Atau karena kamu membiarkan diri kamu diperlakukan begitu? Dengan mengenali akar marah, kamu bisa menyusun cara untuk menghadapinya di masa depan. 2. Ambil jeda sebelum bertindak. Marah membuat kita ingin langsung meledak, teriak, memaki, memukul. Tapi tenang, ambil jeda. Jeda ini adalah ruang untuk kamu kembali berkuasa atas dirimu sendiri. Mengendalikan emosi bukan berarti memendam, tapi mengarahkan, mengelola, agar tindakanmu tidak menyakiti, tapi menyelesaikan. Wayne Dyer mengatakan bahwa jangan biarkan orang lain mengendalikan emosimu. Kamu adalah pemilik emosimu. Kamu punya kekuatan untuk memilih reaksi terhadap apapun yang terjadi. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kekuatan penguasaan emosi bisa membawa kesuksesan luar biasa. Ini adalah kisah Misaki Doi, seorang pemain tenis profesional dari Jepang. Mungkin kamu belum pernah dengar namanya. Tapi cara ia mengelola emosinya dalam dunia olahraga sangat luar biasa. Misaki pernah mengalami tekanan besar, kekalahan menyakitkan, cedera, dan rasa tidak percaya diri. Tapi ia tidak membiarkan emosinya menguasainya. Alih-alih meledak saat kalah, ia tenang. Alih-alih putus asa karena cedera, ia berlatih diam-diam. Ia belajar bahwa satu hal yang selalu bisa ia kontrol adalah reaksinya sendiri. Dan berkat pengendalian emosinya, Misaki berhasil menembus turnamen-turnamen besar dan menginspirasi banyak atlet muda di Jepang. Kisahnya membuktikan penguasaan emosi bukan kelemahan, itu kekuatan. Teman-teman, kita tidak bisa menghindari emosi, tapi kita bisa belajar untuk tidak dikuasai olehnya. Dengan mengenali sumber marah, mengambil jeda, dan memilih respon yang tepat, kita bisa menjalani hidup yang lebih damai, terkendali, dan penuh makna. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Tulis di kolom komentar, emosi apa yang paling sering kamu rasakan, dan bagaimana kamu biasa mengendalikannya. Siapa tahu, pengalamanmu bisa menginspirasi yang lain juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap bijak, karena kamu pemilik emosimu.